Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul 3 hari tersesat di alam gaib Rama dan Caca. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Follow Instagram Portal Dimensi dan jangan lupa join WhatsApp grupnya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. 3 hari tersesat di alam gaib Rama dan Caca. Gerimis mulai turun kembali. Rama menyadari bahwa dia harus segera membuat perlindungan untuk dirinya dan Caca sebelum hujan menjadi semakin besar. Tanpa membawa tenda, hanya bersenjatakan flysheet, keadaan tampaknya akan menjadi sangat sulit bagi mereka. Caca bawa tenda gak ya? Rama mengecek keril Caca, namun sebelumnya ia meminta maaf terlebih dahulu karena membuka tas keril Caca. Maaf ya Caca, gue buka tas lo. Saat memeriksa keril yang dibawa Caca, Rama menemukan sebuah tenda lipat yang cukup untuk menampung 2-3 orang di dalamnya. Untung Caca bawa tenda. Dengan rasa lega, dia segera membangun tenda tersebut, menggelar flysheet yang dia bawa di depan tenda sebagai lapisan tambahan untuk melindungi mereka dari hujan. Setelah tenda didirikan, Rama dengan hati-hati mengangkat Caca masuk ke dalam tenda, menempatkannya dengan lembut di alas tidur yang disediakan di dalamnya. Melihat Caca yang masih tidak sadarkan diri dan kondisi hujan yang semakin deras, Rama tahu dia harus bertindak cepat. Meski hujan mengguyur, Rama keluar kembali ke hujan untuk mencari kayu bakar. Dia menyisir sekitar area mereka, mencari ranting dan kayu yang cukup kering di bawah perlindungan pepohonan besar atau semak-semak yang tebal. Tugas ini terasa semakin sulit dengan kondisi hujan dan gelapnya hutan. Tetapi Rama tahu pentingnya memiliki api untuk penghangat dan penerangan. Setelah berhasil mengumpulkan cukup kayu bakar, Rama kembali ke tenda. Dia menyusun kayu bakar di dekat tenda di bawah perlindungan flysheet yang dia pasang sebelumnya. Dengan menggunakan korek api dan sedikit keterampilan survival yang dia miliki, Rama mulai menyalakan api. Api yang mulai berkobar memberikan sedikit kehangatan dan cahaya di tengah kegelapan dan hujan yang semakin dingin. Kalau gini kan enak. Saat api perlahan membakar, Rama duduk di sampingnya menghangatkan tubuhnya sambil terus memantau kondisi Caca di dalam tenda. Meski situasi mereka jauh dari ideal, Rama merasa sedikit lebih tenang sekarang mereka memiliki tempat berlindung dan sumber kehangatan. Dia berharap bantuan akan segera datang, namun sampai itu terjadi, dia bertekad untuk menjaga Caca sebaik mungkin. Malam semakin larut dan suhu di tengah hutan yang dipenuhi vegetasi lebat ini terasa sangat dingin. Api unggun di depan Rama hanya memberikan sedikit kehangatan pada kulitnya. Dingin banget lagi. Apa gue masuk dalam tenda aja kali ya? Gumam Rama sambil menoleh ke arah Caca yang masih terbaring tidak sadarkan diri dalam tenda. Melihat wajah Caca, kenangan pahit tiba-tiba muncul kembali dalam pikirannya saat ia melihat Caca berjalan bersama pria lain. Gue ngapain nolongin dia ya? Kalau kayak gini kan malah jadi susah buat lupain kejadian itu. Rama terdiam memandang api unggun yang berkelip, bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mengapa dia begitu berkeinginan menyelamatkan Caca? Padahal dia telah terluka karena perbuatan Caca dan ingin melupakannya.
Seakan tanpa sadar saat memutuskan turun ke jurang untuk menyelamatkan Caca, kenangan itu seolah terhapus dari pikirannya. Namun sekarang, setelah berada di dasar jurang dan melihat Caca dalam kondisi yang tidak terlalu buruk, kenangan itu kembali muncul dengan jelas saat melihat wajah Caca. Bodoh banget sih gue. Rama mengeluarkan ponselnya dari tas, lalu memasang handset, lalu memutar lagu. Ingin hilang ingatan dari Rocket Rockers. Di tengah hujan yang semakin deras, Rama duduk termenung memandangi api unggun yang perlahan kehilangan nyawanya karena tetesan hujan. Melodi lagu Ingin Hilang Ingatan mengalir melalui handsetnya, menggema dalam kesunyian malam yang hanya diucapkan oleh suara hujan dan sesekali gemuruh petir. Cahaya api unggun yang berkelip-kelip menciptakan bayangan yang bermain di wajahnya, menambah kedalaman pada perasaan yang sedang ia alami. Saat hujan semakin deras, Rama menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri di luar tenda. Seperti api unggun ini, mungkin apa yang terbaik adalah membiarkan kenangan itu padam dan mencari kehangatan dalam realita baru. Sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam tenda mencari perlindungan dari dingin dan basahnya malam, dengan berat ia berdiri, mematikan musik dan mengambil langkah menuju tenda, siap menghadapi dinginnya malam dengan atau tanpa kenangan yang membeku itu. Sesampainya di dalam tenda, ia sengaja menghindari pandangan ke arah Caca. Bukan karena kebencian, tapi lebih karena rasa takut akan kembali terjebak dalam pusaran emosi yang telah dia coba keras untuk lepaskan. Rama mengambil tas keril milik Caca dan meletakkannya dengan hati-hati di antara mereka. Tas itu meski hanya benda mati di malam itu menjadi simbol batas yang dia harap bisa membantunya memisahkan emosi dan kenangan yang membelenggu. Dalam keheningan tenda yang hanya sesekali ditembus oleh suara hujan yang semakin deras, Rama mencoba untuk memejamkan mata. Dia berusaha keras mengendalikan pikirannya, mencoba untuk meredakan gelombang emosi yang bergejolak di dalam dada. Suasana hutan yang semula tenang terpecah oleh sebuah teriakan tajam yang membuat Rama terjaga dari tidurnya. Mata Rama terbuka lebar. Detak jantungnya meningkat secara drastis akibat terkejut. Ia langsung menoleh ke sumber suara, menemukan Caca yang terlihat sangat terkejut dan histeris melihat kehadirannya di sebelahnya. Gak mungkin. Ini pasti gue mimpi. Caca dengan mata yang terbelalak dan nafas yang terengah-engah menepuk-nepuk pipinya sendiri berulang kali, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat di depannya bukanlah kenyataan, melainkan hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Akan tetapi, setiap kali tangannya menyentuh wajahnya, realitas yang tidak bisa diterimanya itu semakin menguat. Rama yang awalnya merasa cemas dengan teriakan Caca segera berganti menjadi kesal karena terganggunya tidurnya yang telah susah payah dia dapatkan setelah malam yang penuh dengan pergolakan batin. Kenapa sih lo tiba-tiba teriak? Bikin gue sakit kuping aja. Gue yakin ini pasti mimpi buruk. Ngigo lu ya? Hah? Caca yang masih dalam keadaan syok perlahan menyadari bahwa situasinya bukanlah mimpi. Wajahnya berubah menjadi merah, campuran antara malu dan masih tidak percaya. Dia menatap Rama mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan reaksinya yang berlebihan itu. Gue kaget aja. Gue gak nyangka pas buka mata ada lo di samping gue. Caca dengan suara yang masih tergagap mencoba mengumpulkan pikirannya yang masih kacau. Rama masih kesal karena tidurnya terganggu oleh teriakan Caca, beranjak keluar dari tenda tanpa berkata-kata lagi. Dia merasa butuh udara segar untuk menenangkan diri dan mengusir rasa kesal yang membuncah. Caca masih duduk terpaku di dalam tenda, bingung dan berusaha memproses situasi yang terjadi. Dia menatap sekeliling tenda, heran mengapa dia bisa berada di dalamnya bersama Rama. Kenapa gue bisa satu tenda sama dia? Aduh. Caca memegang kepalanya yang masih terasa pusing, perlahan mengingat kembali bahwa dirinya terjatuh dari jurang. Oh iya, semalam gue kan jatuh ke jurang. Apa teman-teman udah nyelamatin gue?
Sementara itu Rama yang sudah berada di luar mulai membuat api unggun lagi di depan tenda. Udara masih terasa dingin meski hujan telah berhenti dan matahari belum menunjukkan sinarnya. Menatap gawainya, Rama melihat pukul 5 pagi terpampang di layar. Dia merasakan ketenangan yang datang dari ritual paginya, mencoba melepaskan perasaan kesal yang masih tersisa. Caca setelah beberapa saat berusaha mengumpulkan keberaniannya, akhirnya keluar dari dalam tenda. Matanya menelusuri sekitaran tempat mereka mendirikan tenda, mencari keberadaan anggota lainnya yang seharusnya bersama mereka dalam perjalanan ini. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain, hanya kesunyian hutan yang menyambutnya. Yang lain pada kemana? Kok nggak ada? Caca menoleh ke arah Rama yang sedang duduk di depan api unggun sembari mendekatkan telapak tangannya pada api untuk mencari kehangatan. Yang lain pada kemana? Rama masih diam, tidak menghiraukan pertanyaan Caca, membuat Caca seketika sedikit emosi dengan sikap Rama yang tampak acuh tak acuh. Lo budek apa gimana sih? Ditanyain diam aja. Rama menoleh ke arah Caca dengan tatapan tajam ke arahnya. Lo buta apa gimana? Ditanyain malah nanya balik. Kocak lo. Lo kan punya mata. Bisa lihat kan ini di mana? Lah terus lo ngapa ada di sini? Pasti sama yang lainnya kan? Rama terdiam sejenak, bola matanya melebar mendengar pertanyaan dari Caca. Dia bingung harus menjawab apa karena jika dia mengaku bahwa dia turun ke jurang untuk menyelamatkan Caca, dia khawatir Caca akan berpikir bahwa dia masih memiliki perasaan terhadapnya. Gue kepleset pas meriksa jurang tempat lo jatuh. Makanya gue bisa ada di sini. Caca menyipitkan matanya menatap Rama dari atas ke bawah, mencari tanda-tanda kebenaran dari kata-katanya. Pakaian Rama tampak tidak kotor atau rusak, yang menimbulkan kecurigaan. Suasana di sekitar mereka masih hening, hanya suara alam yang terdengar membuat momen ini terasa semakin intens. Embun pagi dan hawa dingin masih terasa meski sinar matahari mulai menembus dedaunan, memberi kehangatan pada mereka berdua. Kalau kepleset kenapa pakaian lu gak kotor sama sekali? Rama menghela napas, tahu bahwa ia harus memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan. Gue keplesetnya estetik, gak kayak lo yang merosot ke bawah. Kepleset estetik gimana ceritanya? Gak usah ngarang deh lu. Gue tahu sebenarnya anak-anak ada di sini. Terserah lu aja dah. Caca berdiri sejenak, membiarkan pandangannya menyusuri ketinggian jurang tempat ia terjatuh. Sejenak ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Rama mungkin benar-benar telah menuruni jurang untuk menyelamatkannya. Dengan pikiran yang bercampur aduk, Caca menoleh ke arah tenda. Saat itulah ia menyadari bahwa tenda tersebut adalah miliknya sendiri. Loh, ini kan tenda gue. Jangan-jangan... Rasa penasaran dan kebingungan mendorongnya untuk segera masuk ke dalam dan memeriksa tas kerilnya. Betapa terkejutnya Caca ketika melihat tas dan kantong hitam di dalamnya yang berisi pakaian dalam sudah terbuka. Perasaan terganggunya semakin menjadi-jadi. Caca segera keluar dari tenda. Suasana menjadi tegang. Lu buka-buka tas keril gue ya? Ya kalau gue nggak buka, lu bisa mati kedinginan karena hujan. Mau apa sih? Terus kenapa kantong hitam di tas gue kebuka? Oh, itu. Kagak sengaja, gue kira flysheet. Lagian juga nggak gue keluarin kok. Cuma talinya doang kelihatan warna ungu. Wajah Caca mengkerut, tampak kesal karena Rama melihat pakaian dalamnya. Meski hanya talinya saja, Caca menganggap itu sama saja dan membuatnya justru semakin membenci Rama. Itu sama aja cowok cabul. Lah, tahu gitu, gue biarin aja lo di luar kehujanan. Nyi, alasan aja lo cabul. Caca beranjak menuju dalam tenda, bingung terhadap perasaannya sendiri. Di satu sisi dia kesal pada Rama karena telah melihat sesuatu yang sangat pribadi. Tetapi di sisi lain, ada bagian kecil dari dirinya yang berterima kasih karena Rama telah menyelamatkan dirinya dari dingin. Bodoh amat lah.
Mending gue makan. Dengan perasaannya masih campur aduk, dia mengeluarkan beberapa roti dari tasnya dan mulai memakannya di depan tenda, mencoba mengalihkan pikirannya dari perdebatan yang baru saja terjadi. Sementara itu, Rama setelah perdebatan dengan Caca merasa perlu untuk mencari cara agar mereka dapat keluar dari situasi sulit ini. Dia melihat sekeliling, menatap ke atas jurang, bertanya-tanya mengapa bantuan belum juga datang. Rido dan yang lainnya kapan datangnya ya? Nah, mending gue coba cari jalan deh, siapa tahu nemu. Dengan keputusan yang sudah bulat, Rama memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, berharap bisa menemukan jalan lain untuk keluar atau setidaknya menemukan sesuatu yang bisa mereka makan. Berjalan melalui hutan yang lebat, Rama menemukan beberapa tanaman yang tampaknya bisa dimakan. Dia menemukan buah murbe hutan yang tampaknya ranum. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa buah tersebut, memastikan dulu bahwa buah-buahan itu aman untuk dikonsumsi. Dengan mengingat pengetahuan yang pernah ia baca, buah murbe itu manis dan menyegarkan, memberinya sedikit energi dan harapan. Lumayan buat cemilan. Rama mengambilnya untuk bekal dan menaruhnya di setiap saku celananya, lalu kembali melihat sekitar hutan yang rimbun, mencari jalan yang bisa ia lalui. Tidak lama kemudian, Rama melihat segerombolan babi hutan yang ukurannya cukup besar yang tampaknya tinggal di semak yang membentuk sebuah sarang. Sarang babi liar. Seketika Rama teringat bahwa Cikure terkenal dengan babi hutan liarnya. Ini membuatnya was-was. Babi hutan bisa menjadi sangat agresif, terutama jika mereka merasa terancam atau jika mereka merasa wilayah mereka diserang. Bisa gawat kalau mereka menemukan tempat tenda berada. Mau gak mau harus menjauh dari sini. Rama segera menyadari bahaya yang mungkin mengancam mereka jika babi hutan itu mendekat ke tempat mereka berlindung. Dengan hati yang berdebar, ia memutuskan untuk kembali ke tenda. Sesampainya di tempat tenda, Rama mematikan api unggun lalu menimbunnya menggunakan tanah. Setelahnya segera merapikan flysheet yang berada di depan tenda. Caca yang sedang menikmati sepotong biskuit menatap Rama dengan tatapan bingung dan penasaran. Matanya mengikuti setiap gerakan Rama yang tampak tergesa-gesa. Hei, lu kenapa? Kita harus pindah tempat. Kenapa, ada apa? Babi. Mendengar jawaban itu, ekspresi Caca seketika berubah menjadi kesal. Dengan gerakan spontan, dia melempar biskuit yang sedang dimakannya ke arah Rama. Lu kenapa sih, cabul? Ditanyain malah ngatain babi. Rama menoleh ke arah Caca dengan ekspresi yang juga terlihat kesal. Siapa yang ngatain lo? Itu di sana ada sarang babi hutan. Mau lo diacak-acak sama tuh babi? Melihat kesalahpahaman yang terjadi, Caca hanya bisa terdiam. Wajahnya memerah karena malu dan kesal pada diri sendiri. Ia membuang muka mencoba menyembunyikan ekspresi lucunya yang bercampur antara jengkel dan malu. Sementara itu, Rama terus bergerak cepat, berusaha mempersiapkan segala sesuatunya untuk berpindah tempat. Malah diem aja lagi. Bantuin rapiin tenda dan barang-barang. Caca hanya bisa menunduk, lalu perlahan mulai membantu Rama untuk merapikan barang-barang. Mereka bekerja sama sebelum gerombolan babi hutan menyadari tempat mereka berada. Terlebih lagi, Caca habis memakan makanan yang ia bawa. Gerombolan babi itu pasti dapat menciumnya. Setelah merapikan tenda, Caca dan Rama mulai bersiap untuk berpindah tempat. Rama mengeluarkan kompas dari sakunya. Membukanya dengan hati-hati, dia memegang kompas di telapak tangannya, memastikan agar jarum yang menunjuk ke arah utara stabil. Dia memutar dirinya perlahan, mencari orientasi yang tepat dengan lingkungan sekitarnya. Matahari sudah mulai condong ke barat, memberikan petunjuk kasar tentang arah timur yang ingin mereka tuju. Kita jalan ke timur, ucap Rama dengan yakin setelah memastikan posisi jarum kompas yang menunjukkan ke utara dan mengambil orientasi matahari sebagai panduan tambahan. Kalau tersesat gimana? Lo mau nunggu di seruduk babi dulu baru pindah? Rama mencoba menambahkan rasa urgensi pada situasi tersebut. Dengan kompas di tangan, Rama memimpin langkah menentukan arah timur sebagai tujuan mereka.
Dalam perhitungannya, bergerak ke arah timur bisa meningkatkan peluang mereka untuk menemukan jalur atau bahkan mungkin jalan setapak yang bisa membawa mereka ke area yang lebih rendah, mendekatkan mereka ke peradaban atau setidaknya keluar dari wilayah yang dipenuhi babi hutan. Mereka segera beranjak memasuki hutan dengan langkah yang hati-hati namun pasti. Rama sesekali memeriksa kompas memastikan bahwa mereka tidak menyimpang dari arah yang telah ditentukan. Caca mengikuti di belakang membawa Cheryl yang telah ia gemblok dengan baik, mencoba menjaga jarak yang tidak terlalu jauh dari Rama. Hutan di sekitar mereka semakin lebat, namun dengan bantuan kompas dan intuisi mereka berdua berusaha keras untuk menjaga arah, berharap akan menemukan jalan atau setidaknya area yang lebih aman dari ancaman babi hutan. Istirahat dulu lah, gue capek. Lo enak bawa tas daypack doang. Tanpa basa-basi, Rama melepas tas daypacknya lalu memberikannya pada Caca. Sini, tukeran. Biar gue yang bawa Cheryl. Dengan malu-malu Caca melepas tas Cherylnya lalu memberikannya pada Rama. Jantung Caca berdetak lebih kencang saat bertukar barang bawaan. Ada perasaan yang sulit untuk diutarakan. Udah, ayo jalan lagi. Caca mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa tujuan yang pasti. Hutan di sana benar-benar terasa begitu asing bagi mereka berdua, terutama Rama yang sudah sering mendaki. Ada perasaan aneh sejak memasuki hutan. Semakin mereka menyusuri hutan yang lebat, kabut mulai turun menyelimuti sekeliling dengan lapisan tipis yang misterius. Sinar matahari hanya mampu menembus hutan dalam celah-celah sempit, menciptakan pola cahaya yang serupa dengan mozaik alami di atas tanah yang ditutupi dedaunan. Tetap hati-hati, kabutnya makin tebal. Rama mencoba mengatur langkahnya agar tidak terpleset di atas lapisan daun yang lembab. Caca dengan tas daypack Rama di punggungnya hanya menggumam kesal. Ya iyalah, gue gak buta. Suara kicauan burung dan sesekali suara binatang lain menambah nuansa misterius di dalam hutan. Kedua remaja itu berjalan dengan langkah yang berhati-hati, waspada terhadap setiap suara yang mungkin menandakan bahaya. Mereka melewati sebuah pohon besar yang akarnya menjulur keluar seperti jaring. Caca tersandung ke depan. Dengan refleks cepat Rama menggapai lengan Caca agar tidak terjatuh. Ma, gak usah GR. Gue cuma gak mau lo ngerengek kesakitan gara-gara jatuh. Caca memasang wajah sinis yang tadinya ingin berterima kasih tidak jadi karena Rama sudah memotong perkataannya. Dasar cabul. Perjalanan mereka berlanjut dengan suasana hutan yang semakin berkabut. Menambah kesan mistis pada suasana, mereka berdua merasa seperti berada dalam dunia lain. Sebuah tempat di mana waktu dan ruang berlaku dengan aturan yang berbeda dari dunia luar. Sesekali mereka berhenti mencoba mendengarkan suara alam di sekitar, mencari petunjuk atau mungkin hanya untuk mengambil nafas, mengisi paru-paru dengan udara segar yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. Ini sebenarnya mau kemana sih? Dari tadi jalan kayaknya di sini-sini aja. Rama juga menyadari kalau mereka hanya berputar-putar di hutan tersebut. Namun mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya dari Caca, kabut yang semakin tebal membuat pandangan mereka terbatas. Hanya mampu melihat beberapa meter ke depan sebelum segalanya terhalang kabut. Caca merasakan bulu kuduknya berdiri, mengelus tengkuknya yang merinding karena suasana hutan yang semakin menakutkan, ditambah dengan kabut yang semakin pekat. Ini kabut apaan sih? Tebel banget. Dengan langkah yang semakin berhati-hati, Rama mencoba memeriksa kompasnya lagi, berharap bisa menentukan arah yang harus mereka tuju. Namun saat ia melihat jarum kompas, ia mendapati bahwa jarum tersebut tidak menunjukkan ke arah manapun, seolah-olah kehilangan kemampuannya untuk menentukan arah. Jarum kompas bergerak-gerak tak menentu, seakan kebingungan oleh keadaan sekitar. Aneh, kompasnya kayak rusak. Rama menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan hutan ini, atau mungkin dengan kompasnya, tapi ia memilih untuk tidak menunjukkan kecemasannya pada Caca. Dalam hatinya ia tahu bahwa jika mereka terus berjalan tanpa arah yang jelas,
potensi untuk tersesat akan semakin besar. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang cukup lapang untuk mendirikan tenda, berharap kabut akan segera hilang. Kita cari tempat untuk membangun tenda. Kabutnya terlalu tebal. Kalau jalan lagi kayaknya nggak akan aman. Caca menatapnya sejenak kemudian mengangguk tanpa protes. Mereka berdua mulai mencari spot yang cukup lapang di antara pepohonan untuk mendirikan tenda. Tugas yang menjadi semakin sulit dengan visibilitas yang sangat terbatas karena kabut. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan sebuah area yang cukup datar dan mulai mendirikan tenda mereka dengan cepat. Dalam diam, dua remaja itu merenung berharap keesokan harinya akan membawa kabar baik dan jalan keluar dari situasi yang mencekam ini. Rama menyiapkan api unggun di depan tenda, menyinari dan menghangatkan malam yang diselimuti kabut tebal. Di tengah dinginnya malam, kabut masih setia mengurung area di mana mereka mendirikan tenda. Caca dengan rasa ingin tahu menoleh ke sekeliling, merasa ada sesuatu yang aneh dengan suasana hutan malam itu. Dia merasakan sesuatu yang seakan meniup tengkuknya, membuatnya segera mengusap leher dengan rasa tidak nyaman. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba nyebut? Kayak ada yang niup tengkuk gue. Nggak usah dirasain, diam aja. Ya udahlah, gue masuk tenda aja. Caca segera berdiri masuk ke dalam tenda, namun tepat saat berada di depan pintu tenda, dirinya menoleh ke arah Rama seraya berkata, Cowok cabul, lo jangan masuk tenda sebelum gue tidur lo ya. Gue gak mau mimpi buruk. Rama hanya membalasnya dengan senyuman sinis sembari memainkan perapian menggunakan ranting. Lagian siapa juga yang mau deket-deket sama lo? Rama memperhatikan sekitar. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Bayangan-bayangan samar bergerak di balik kabut, bukan hanya satu, tetapi banyak dari berbagai arah. Namun karena sudah terbiasa dengan pengalaman-pengalaman aneh selama mendaki, Rama berusaha mengabaikannya dan tetap berpikir positif. Di dalam tenda, Caca mencoba melupakan perdebatan mereka dengan mengambil sekantong biskuit, berusaha melupakan semua kejadian dan perasaan yang dialaminya karena Rama. Sambil mengunyah biskuit, tiba-tiba Caca teringat pada Rama. Dia bertanya-tanya apakah Rama sudah makan atau belum. Seingatnya, Rama hanya sempat menyantap sedikit buah murbei yang ia temukan di hutan. Perasaan bingung muncul dalam diri Caca. Dia ingin menawarkan biskuitnya pada Rama, namun perasaan malu, gengsi dan sedikit kesal membuatnya ragu-ragu. Tawarin gak ya? Walaupun mereka berdua sempat kesal satu sama lain, nyatanya di dalam hati masing-masing masih tersimpan rasa peduli. Rama yang rela menuruni jurang untuk melihat keadaan Caca, dan kini Caca yang kepikiran tentang Rama. Ini adalah perasaan yang rumit, di mana gengsi dan kepedulian berbenturan, namun pada akhirnya kepedulian itulah yang mengambil alih. Ya udahlah, gue tawarin aja. Kalau dia mah nanti gue juga yang repot. Dengan perasaan yang campur aduk, Caca akhirnya memutuskan memberikan sebagian biskuit pada Rama. Cara dia melakukannya pun cukup unik dan canggung. Caca hanya membuka sedikit pintu tenda sebesar ukuran telapak tangannya, lalu menaruh biskuit tepat di depan tenda. Kemudian dengan cepat dia menutup kembali pintu tenda rapat-rapat, seolah tidak ingin kepergok melakukan tindakan baik hati itu. Di luar, Rama menoleh ke arah tenda saat melihat sedikit gerakan. Sebenarnya ia memang sangat lapar karena hanya makan buah murbei. Rama ingin mengambil biskuit yang ditawarkan Caca, namun saat melihat siluet Caca dari dalam tenda yang seakan menghadap ke arahnya, dia menjadi bingung. Nanti kalau gue ambil, dia kegeeran lagi. Rama ragu apakah dia harus mengambilnya atau membiarkan saja. Takut jika itu hanyalah salah paham atau bahkan bisa membuat situasi menjadi lebih canggung antara mereka. Dengan perut yang mulai mengeluarkan suara karena lapar, Rama tidak memiliki pilihan lain selain mengambil biskuit tersebut. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia harus mengisi perutnya untuk menjaga kondisi fisiknya tetap stabil. Terlebih lagi dengan hawa malam yang berkabut dan sangat dingin, berada dalam keadaan perut kosong tentu bukan ide yang baik. Ya udahlah, gue ambil aja daripada kena hipo.
Rama akhirnya mengambil biskuit itu dengan gerakan cepat, berusaha agar Caca tidak menyadari tindakannya. Setelah itu, ia memakannya sambil membelakangi tenda, menikmati setiap gigitan sebagai pengganjal perut. Tiba-tiba dari dalam tenda terdengar suara Caca yang meledek Rama karena gengsinya. Tinggal makan aja, pakai ngendap-ngendap segala kayak kucing lo, kata Caca dengan nada menyindir, namun terdengar ada sedikit tawa dalam suaranya. Rama terdiam, mulutnya yang mengunyah biskuit menjadi perlahan. Situasi yang semula canggung dan tegang perlahan-lahan mulai mencair. Meskipun mereka berdua sering bertengkar dan saling meledek, nyatanya di situasi sulit seperti ini masih ada ruang untuk saling peduli dan memberi. Semakin larut malam, suasana di sekitar hutan menjadi semakin mencekam. Keganjilan-keganjilan yang Rama rasakan kini semakin intens, membuat suasana semakin tidak nyaman. Suara tangisan yang sayu, tawa yang melengking tajam, geraman yang serak, dan banyak suara lain yang tidak bisa dijelaskan mulai mengisi keheningan malam. Gue baru pertama kali ngerasain semerinding ini ketika di gunung. Di pendakian sebelumnya, gue juga sempat dapat gangguan. Tapi kok hutan ini rasanya beda banget ya. Meskipun Rama sudah pernah mengalami hal-hal ganjil dalam pendakian-pendakiannya sebelumnya, namun kali ini terasa sangat berbeda. Ada sesuatu di hutan ini yang membuatnya merasa tidak hanya asing tapi juga terancam. Entah mengapa firasat buruk mulai menghantui pikiran Rama, menimbulkan rasa takut yang perlahan-lahan mulai menggerogoti keberaniannya. Pengalamannya dengan hal-hal ganjil sebelumnya tidak banyak membantu. Situasi kali ini terasa jauh lebih menegangkan. Rama yang masih berada di luar mulai merasa sangat terisi dengan gangguan-gangguan tersebut. Dia ingin masuk ke dalam tenda mencari perlindungan dan rasa aman dari keanehan yang terjadi di luar. Namun dia memutuskan untuk menunggu sampai Caca tertidur terlebih dahulu. Dengan api unggun yang semakin mengecil, kegelapan malam semakin pekat, meningkatkan rasa tidak nyaman yang dia rasakan. Astagfirullahaladzim. Gak perlu takut, Ram. Mereka gak bisa nyentuh manusia. Rama berusaha tetap tenang. Rama mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya panik, itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Sambil menunggu, dia berusaha untuk memusatkan pikiran pada hal-hal yang positif. Namun dalam hatinya, Rama berharap agar malam ini cepat berlalu dan mereka bisa melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar dari hutan yang misterius ini tanpa lebih banyak lagi kejadian ganjil. Sambil menunggu, Rama berjaga-jaga memastikan bahwa mereka berdua tetap aman sampai pagi datang. Tiba-tiba pintu tenda terbuka perlahan. Rama menoleh ke arah tenda. Caca keluar dari dalam tenda sembari membawa botol air mineral, lalu celingukan seperti sedang mencari sesuatu. Ngapain lo? Mau kencing gue. Gak usah diikutin, sendiri aja gue. Siapa juga yang mau ngikutin? Rama meskipun menunjukkan sikap acuh tak acuh sebenarnya merasa khawatir. Situasi yang mencekam di hutan malam itu membuatnya tidak nyaman membiarkan Caca pergi sendirian. Dia menunggu di depan tenda, sesekali melirik ke arah tempat Caca menghilang ke dalam hutan. Hatinya dipenuhi rasa khawatir yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, Caca menemukan tempat yang cukup tersembunyi dan pas untuk dirinya buang air kecil. Suasana di sekitarnya sangat hening, hanya suara dedaunan yang bergerak perlahan akibat hembusan angin malam. Setelah selesai, Caca menyiramnya dengan air mineral yang ia bawa. Namun ketika hendak kembali, Caca merasakan merinding yang semakin menjadi-jadi. Seolah-olah ada sesuatu di belakangnya dengan jantung yang berdebar kencang. Dia mencoba memastikan dengan menoleh ke arah belakang secara perlahan. Semoga bukan setan. Setelah berbalik, yang pertama kali Caca lihat adalah bagian kaki yang besar, hitam dan berbulu. Bentuknya bukan seperti kaki manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Astagfirullah, kaki siapa ini? Caca menelan ludah, rasa takutnya meningkat drastis. Perlahan ia mencoba mengangkat pandangannya, ingin melihat rupa dari sosok tersebut. Hatinya berdebar semakin kencang, menyiapkan diri untuk apa yang akan ia hadapi. Tubuhnya semakin besar dan berbulu lebat, memancarkan aura menyeramkan yang seketika membuat udara di sekitar terasa lebih dingin.
Taring-taringnya terlihat tajam mencuat dari mulut yang sedikit terbuka dan matanya berwarna merah menyala, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menembus jiwa siapapun yang berani menatapnya. Perasaan Caca hancur seketika, tubuhnya bergetar tidak terkendali, seakan energi di dalam dirinya tersedot oleh ketakutan yang mendalam. Napasnya menjadi pendek dan cepat, menggigil tidak hanya karena dingin malam, tapi juga karena teror yang kini menghadang tepat di depan matanya. Dengan segala keberaniannya, Caca mencoba untuk mundur perlahan, berharap bisa meloloskan diri tanpa menarik perhatian makhluk tersebut lebih lanjut. Namun nasib tampaknya tidak berpihak padanya. Kaki Caca yang berusaha berpijak dengan hati-hati tanpa diduga menemukan batu yang tersembunyi di bawah lapisan dedaunan. Keseimbangannya terganggu dan dalam sekejap ia tersandung hingga terduduk keras di tanah. Jangan ganggu gue. Keadaan menjadi semakin buruk. Duduk di tanah, Caca merasakan kepanikan yang semakin meningkat. Rasa sakit akibat jatuh bercampur dengan ketakutan yang melumpuhkan, membuatnya sejenak lupa bagaimana cara berdiri. Otaknya berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi mengerikan ini, sementara hatinya berdoa agar ia bisa lolos dengan selamat. Sosok menyeramkan di hadapan Caca mengeram dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri, menggema melalui keheningan malam yang pekat. Caca dilanda ketakutannya tidak tertepi. Tidak bisa berbuat apa-apa selain meringkuk dan menutup matanya erat-erat, berharap segala ini hanyalah mimpi. Teriakan minta tolong Caca memecah kesunyian, suara yang penuh keputusan mencari pertolongan. Rama yang saat itu sedang duduk santai di depan tenda terkejut dan langsung berdiri tegak saat mendengar suara teriakan Caca. Caca! Rasa panik dan khawatir bercampur menjadi satu, memacu adrenalinnya untuk segera berlari menuju sumber suara. Dalam hatinya, kekhawatiran tentang keselamatan Caca membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ada apa dengan Caca? Dari kejauhan, Rama dapat melihat siluet Caca yang sedang meringkuk di bawah pohon, terus-menerus berteriak minta tolong dengan langkah yang semakin cepat. Rama berusaha sekuat tenaga untuk segera sampai di sisi Caca. Sesampainya di tempat Caca, Rama segera memegang pundak Caca, berusaha memberikan rasa aman. Lo kenapa? Pergi, jangan ganggu gue. Caca yang masih terbungkus ketakutan mengira sentuhan itu berasal dari sosok menyeramkan yang sebelumnya ia lihat. Ca, ini gue Rama. Rama berusaha menenangkan Caca, memastikan bahwa dia tidak sendirian dan bahwa tidak ada bahaya yang mengancam mereka berdua. Mendengar suara Rama yang menenangkan, Caca perlahan membuka matanya yang selama ini ia tutup rapat dengan tangan. Cahaya bulan yang remang-remang menyoroti wajahnya yang basah oleh air mata. Refleksi dari rasa takut yang mendalam, ketakutannya tadi tidak hanya sekedar ketakutan biasa. Itu adalah teror yang mengguncang jiwa, membuat tubuhnya bergetar dan hatinya seperti dihimpit. Air mata mengalir deras di pipinya, setiap tetes mengungkapkan ketakutan yang telah ia rasakan. Dengan nafas yang masih tersengal karena teriakannya, Caca tidak bisa menahan diri. Spontan ia memeluk Rama dengan erat, mencari keamanan dalam pelukannya, mencoba menemukan kedamaian di tengah badai emosi yang menerjangnya. Tangisnya pecah, sebuah ekspresi lega setelah merasa selamat dari ancaman yang menakutkan. Ram, gue takut. Rama yang terkejut dengan tiba-tiba Caca memeluknya dengan erat. Hanya bisa terdiam, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ini adalah momen yang tidak ia harapkan, terutama dalam situasi yang begitu intens. Udah, tenang Ca, lo udah aman. Gue takut Ram. Iya gue tahu lo takut. Udah lepasin, ayo balik ke tenda. Mata Caca melebar, ekspresi takutnya seketika berubah menjadi malu. Caca seketika melepas pelukannya dari Rama lalu membuang muka. Rama berdiri lalu berjalan kembali menuju tenda. Caca yang melihat Rama sudah beranjak pergi, seketika berlari untuk menyusulnya. Tungguin. Sesampainya di tenda, atmosfer terasa berbeda. Caca masuk ke dalam tenda sedangkan Rama masih di depan. Namun karena masih terbayang akan sosok yang ia temui tadi, membuatnya menjadi tidak tenang. Caca membuka pintu tenda dan menyuruh Rama untuk masuk ke dalam tenda. Ram, masuk,
dingin di luar. Meski suaranya berusaha terdengar santai, ada getaran halus yang menandakan ketakutannya masih berkecamuk di dalam. Rama yang juga merasakan dinginnya malam yang semakin menusuk tidak lagi mempermasalahkan egonya. Ia mengakui dalam hati bahwa lebih baik berada di dalam tenda daripada menyendiri di luar dengan resiko yang tidak diketahui. Tempat yang seharusnya menjadi perlindungan kini berubah menjadi ruang penuh ketegangan dan kecemasan. Lampu senter yang menyala redup memberikan sedikit penerangan, namun cukup untuk membuat bayangan yang bergerak-gerak di dinding tenda seolah-olah menari. Di dalam tenda mereka berdua berbaring dengan posisi saling membelakangi. Suasana di dalam tenda terasa hening. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar, namun ketegangan dan kecanggungan akibat peristiwa sebelumnya masih terasa. Momen pelukan yang tiba-tiba itu telah menciptakan sebuah dinamika baru antara mereka. Sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tidak ada dari mereka yang bisa tidur. Mata mereka terbuka lebar memandangi sisi tenda yang berbeda, namun pikiran mereka berdua melayang pada kejadian yang sama. Memori lama mengalir kembali ke pikiran Caca, membanjiri hatinya dengan gelombang kenangan yang telah lama terkubur. Ada pertanyaan yang telah lama terpendam dalam hatinya, sebuah pertanyaan yang sering muncul di saat-saat dia sendirian. Menggali lubang keingintahuan yang semakin dalam, sekarang dengan jarak yang hanya beberapa inci di antara mereka. Pertanyaan itu kembali muncul, menggelitik keinginannya untuk mendapatkan jawaban. Dengan bimbang, Caca bangkit duduk, memeluk lututnya dan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa berani menoleh ke arah Rama, dia memanggil namanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rama. Rama yang awalnya terbaring dengan mata terpejam merasakan perubahan energi dalam tenda. Ia melirik ke samping berpura-pura tidak menyadari panggilan Caca. Gak usah pura-pura tidur. Gue tahu lo belum tidur. Dengan nada ketus yang tercampur rasa terganggu dan kebingungan tentang apa yang mungkin Caca tanyakan, Rama bangkit duduk menghadapnya. Kenapa lagi sih? Lu kagak mau gue tidur di dalam tenda? Ya udah gue keluar. Ya bukan itu. Ada yang mau gue tanyain sama lo. Tanya apaan? Tatapan mereka akhirnya bertemu, sebuah pertemuan yang penuh dengan emosi yang tidak terucap. Di mata Caca ada keberanian yang baru ditemukan, didorong oleh kebutuhan untuk mengetahui kebenaran. Ruang dalam tenda yang sempit tiba-tiba terasa lebih sesak, seolah-olah setiap kata yang akan keluar dari mulut Caca bisa mengubah segalanya di antara mereka. Gue mau tanya kenapa lo dulu ninggalin gue gitu aja. Rama terdiam, tatapannya tajam ke arah pintu tenda. Ingatan menyakitkan itu membuat rasa kesalnya kembali. Lo nanya kenapa? Coba lo pikir aja sendiri. Ya apa, gue gak tahu sebabnya. Dan gue juga gak merasa ngelakuin kesalahan apapun sama lo. Rama menoleh ke arah Caca dengan tatapan serius. Ekspresi kesal terlihat jelas di wajahnya, membuat Caca menatap tajam balik ke arahnya. Gila lo ya, masih aja gak mau ngakuin kalau lo jalan sama cowok lain. Udah berkali-kali gue ngeliat lo sama tuh cowok. Maksud lo apaan sih? Siapa yang jalan sama cowok? Bukannya lo yang main ninggalin gitu aja karena punya cewek lain kan? Ruang sempit di dalam tenda menjadi arena pertukaran emosi yang kian memanas. Suara angin malam yang menerpa luar tenda seakan menjadi latar belakang musik yang menegangkan untuk pertengkaran yang sedang terjadi di dalamnya. Gak usah ngelak, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kalau lo jalan sama cowok yang naik mobil hitam. Malah gue pernah lihat itu mobil parkir di depan rumah lo terus. Mobil hitam. Caca terdiam berpikir sejenak. Dirinya mulai merangkai kejadian dan mengingat orang yang menggunakan mobil hitam. Saat itu juga dirinya sadar siapa sosok yang dimaksud Rama itu. Lo kalau nggak tahu apa-apa tanya dulu, jangan main pergi gitu aja. Maksud lo? Asal lo tahu ya, orang yang lo maksud itu adalah sepupu gue dari Surabaya. Dia nginep di rumah gue karena dapat panggilan kerja di Jakarta. Rama terdiam, ekspresinya seketika berubah, namun masih berpegang teguh kalau itu mungkin hanya alasan Caca. Gak usah bohong. Lo kira bisa bohongin gue?
Caca segera mengambil gawainya yang berada di keril lalu mencari foto keluarga besarnya dan menunjukkan foto itu pada Rama. Nih, lo lihat lebar-lebar. Ini kan orang yang lo maksud itu. Dalam keheningan yang kembali menyelimuti tenda, Rama merasakan rasa yang mendalam menggantikan emosi marah yang sebelumnya mendominasi ketika ia melihat foto yang ditunjukkan oleh Caca. Realisasi keras menghantamnya, dia telah membuat kesalahan besar. Sebuah salah paham yang konyol yang telah memisahkan mereka. Hatinya terasa berat. Karena penyesalan, Rama merasa kecil, tidak mampu menghadapi Caca, hanya bisa terdiam. Makanya cari tahu dulu, jangan main pergi cuma buat nyari cewek lain. Siapa yang nyari cewek lain? Siapa? Sampai cincin dijadikan bandul kalung. Caca dengan nada yang campur aduk antara kesal dan kecewa menyinggung soal kalung bandul cincin di leher Rama yang ia anggap sebagai simbol dari hubungan Rama dengan wanita lain. Ini menambahkan luka baru pada hati yang sudah terasa sakit. Dengan perasaan yang bergejolak, ia memutuskan untuk tidak mengejar lebih jauh untuk memilih berbaring membelakangi Rama, mencoba menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Namun dalam kesendirian itu, air mata perlahan mengalir dari matanya. Tanda dari hati yang terluka dan kebingungan yang ia rasakan. Caca berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa sakit hati dan cemburu yang menderanya. Tapi air mata yang jatuh di pipinya membuktikan sebaliknya. Sementara itu, Rama kini juga terbaring membelakangi Caca meraih kalung berbandul cincin yang menjadi sumber salah paham itu. Dalam kesunyiannya, ia memejamkan mata memikirkan kembali segala yang terjadi. Rasa kesal berganti dengan penyesalan yang mendalam. Kalung itu sebenarnya bukanlah hadiah dari orang lain, tapi simbol dari sesuatu yang lebih pribadi bagi dirinya. Dalam keheningan, Caca mengusap air mata yang membasahi pipinya dan meyakinkan dirinya untuk tidak memperdulikan hal itu lagi. Caca mencoba untuk tegar agar Rama tidak mengetahui kalau dirinya cemburu dan sakit hati. Pagi itu, Rama terbangun lebih dulu meninggalkan Caca yang masih terlelap dalam tidurnya. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari tenda memasuki keheningan pagi yang masih diselimuti kabut tipis. Kok kabutnya gak hilang-hilang? Aneh. Suasana hutan pada saat itu sungguh menegangkan, dengan udara segar yang masih bersih dan suhu yang sedikit lebih dingin daripada biasanya karena matahari belum menampakkan sinarnya. Sekelilingnya dibalut oleh keheningan yang hanya sesekali dipecah oleh suara-suara hewan hutan yang mulai aktif. Mending gue cari tanaman yang bisa dimakan buat bekal. Rama mulai berkeliling di sekitar hutan mencari tanaman liar yang bisa dijadikan bekal. Cahaya fajar yang mulai menembus kabut membantunya untuk melihat lebih jelas. Di tengah keheningan itu, ia menemukan beberapa jenis tanaman yang dikenal bisa dimanfaatkan. Rama mendapatkan beberapa tanaman yang bisa dimakan seperti paku sayur, lumut hati, serta beberapa jamur yang tumbuh di sela-sela akar pepohonan. Namun Rama memeriksa jamur tersebut beracun atau tidak. Ia menyentuhnya, menciumnya, serta memperhatikan bentuk dan warnanya. Semua itu karena jamur yang beracun biasanya berwarna mencolok, berbau tidak sedap, hancur saat diraba, serta memiliki bintik-bintik di tudungnya. Kayaknya aman. Setelah mengumpulkan beberapa tanaman, Rama mencucinya dengan sedikit air, lalu menyalakan perapian untuk merebusnya lebih dulu, menambahkan sedikit bumbu penyedap agar memiliki rasa yang sedikit enak. Lumayan buat sarapan. Selesai merebusnya, Rama menaruhnya di wadah lalu membaginya menjadi dua, berniat memberikannya untuk Caca. Ketika sedang asik menikmati makanan alam, pintu tenda perlahan mulai terbuka. Caca keluar dari dalam tenda sembari meregangkan tubuh. Tatapannya seketika terfokus pada Rama yang sedang memakan dedaunan. Lo makan apaan itu? Caca mendekat melihat ke wadah makanan yang sudah Rama isi beberapa tanaman hutan. Kayak kambing lo makan daun. Ini lagi di alam liar, jangan boros logistik. Lagian juga biar cuma daun bisa bikin kenyang. Mau kemana lo? Minimarket. Rama memasuki hutan kembali untuk mencari air untuk persediaan mereka. Caca memasang wajah kecut sambil menggerutu. Dirinya berjongkok memperhatikan tanaman yang sudah disiapkan Rama untuknya. Emang ini daun bisa dimakan? Penasaran dengan rasa tanaman tersebut, ia pun mengambil sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulut.
Rasa yang tadinya ia kira akan aneh ternyata cukup enak, bahkan membuatnya ketagihan. Enak juga, kayak sayur yang biasa dijual di pasar, ucap Caca ketika sedang asik menikmati tanaman yang dikumpulkan Rama. Caca tidak menyadari bahwa Rama telah kembali. Dengan sebotol air yang berhasil ia ambil dari genangan air di hutan, Rama berjalan melewati depan Caca. Melihat ekspresi Caca yang tampaknya menikmati makanan tersebut dengan senyum sinis, ia melewati Caca dan mengeluarkan suara. Be. Caca tersentak mendengar suara kambing dari Rama. Sebelumnya Caca mengatakan hal itu pada Rama, tapi kini Rama membalasnya dengan langsung mengeluarkan suara kambing di depan Caca. Wah, kambing makannya lahap ternyata. Kambing, gak usah ikut-ikutan loh. Makanya jangan sok ngatain orang kambing. Yendot bandot. Iya tawa. Pagi itu keduanya mulai merasakan ada benang merah yang kembali menghubungkan mereka. Sebuah pemahaman tanpa kata bahwa mungkin saja mereka bisa memulai lagi. Kali ini dengan landasan yang lebih kokoh, namun sekarang yang paling utama bagi mereka adalah menemukan jalan untuk kembali. Setelah mengisi perut, mereka berdua kembali merapikan tenda. Kabut tipis masih mengambang dari balik pepohonan. Sinar matahari hanya mampu menerangi melalui celah dedaunan yang diterpa angin. Mau lanjut jalan ke arah mana? Rama menatap sekeliling mencari tanda-tanda alami yang bisa membantu mereka menentukan arah. Matanya jatuh pada beberapa batu dan pohon di sekitar yang ditumbuhi lumut. Rama mendekat ke tempat tersebut guna memastikan. Caca terlihat heran dengan apa yang sedang Rama lakukan. Ditanyain malah pergi gitu aja. Ini gue lagi nentuin arah, Bawel. Nentuin arah? Kalau sedang tersesat seperti ini dan tidak memiliki petunjuk arah, kita bisa menentukannya dengan melihat lumut yang tumbuh di sekitar hutan. Kok bisa? Lumut hanya bisa tumbuh subur dalam kondisi lembab, dan kondisi lembab seringkali terjadi di area gelap. Jika lumut tumbuh pada satu sisi batang pohon, maka itu bisa mengarah ke arah barat matahari terbenam. Sementara yang tidak ditumbuhi lumut mengarah ke matahari terbit atau timur. Oh, gitu toh. Caca terkesan dengan cara Rama menggunakan alam sebagai panduan, dan kekaguman baru itu menambah kepercayaan dirinya terhadap kemampuan Rama sebagai rekan perjalanan. Makanya kalau lagi pelajaran fisika jangan bolos. Udah, ayo jalan. Enak aja lu. Siapa juga yang bolos? Rama dan Caca melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan yang rimbun. Suara serangga dan burung terdengar nyaring menambah nuansa misterius hutan yang mereka lewati. Sambil berjalan, Rama sesekali berhenti untuk mengumpulkan tanaman dan buah-buahan yang dikenalinya sebagai sumber makanan yang aman dan bergizi. Ketika mereka melewati sebuah pohon buah cermai hutan, Rama dengan cepat memetik beberapa buahnya. Dia menggigit salah satu buah tersebut yang sudah berwarna sedikit kuning dan mengunyahnya dengan tenang. Caca yang melihat Rama menjadi penasaran. Rasanya gimana, Ram? Enak, manis kayak kolang-kaling. Cobain deh. Mana ada kolang-kaling manis? Cobain aja dulu. Dengan rasa penasaran, Caca mengambil buah itu dan menggigitnya. Ekspresinya segera berubah menjadi mengkerut karena rasa asam yang tidak terduga. Asam banget, Ram. Lu bohong ya? Rama yang sudah berjalan beberapa langkah lebih dulu hanya tersenyum lebar mendengar reaksi Caca. Ya nggak semua buah itu sama, Cak. Tergantung lidah orang yang memakannya. Tanpa membalas perkataan Rama, Caca segera mengambil segumpal tanah yang berada tepat di kakinya, lalu membidiknya ke arah kepala Rama. Aduh, apaan sih lo? Main nimpuk kepala orang aja. Bodoh amat. Lagian lo bohongin gue. Rama dan Caca melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan yang semakin rimbun. Hutan ini tampak belum terjamah oleh manusia, dengan vegetasi yang tebal dan beragam. Ranting-ranting dan dedaunan bertumpuk membentuk lantai hutan yang lembut tapi licin. Tak jarang mereka juga dihadapkan dengan tebing dan jurang yang tidak terlalu curam, namun tetap berbahaya apabila terjatuh. Seiring perjalanan, Caca mulai merasa kelelahan. Nafasnya kembang kempis seakan mencoba menyesuaikan dengan udara yang bercampur bulir kabut yang dingin dan lembab.
Berkabut dan kelembapan udara membuat pernapasan menjadi lebih berat, terutama saat mendaki di medan yang tidak rata. Ram, istirahat dulu, gue capek. Jangan lama-lama, 10 menit aja ya, biar gak terlalu gelap. Iya Bawel. Rama dan Caca beristirahat sejenak di bawah naungan pohon besar setelah berjalan cukup jauh. Rama mencoba menentukan arah berdasarkan karakteristik alami yang dia ketahui. Setelah memperhatikan sekitar, Rama kembali menghampiri Caca yang sedang memakan biskuit. Cak, logistik masih banyak? Enggak, cuma tinggal 2 bungkus biskuit sama air mineral tanggung. Kenapa emangnya? Diirit-irit makan dan minumnya. Kita nggak tahu kapan bakal nemu makanan dan air lagi. Emang masih jauh, Ram? Nggak tahu juga. Bisa iya dan bisa enggak. Caca mengerti lalu mengambil beberapa potong biskuit dan memberikannya pada Rama untuk mengisi perutnya. Sisanya Caca simpan untuk berjaga-jaga apabila tidak menemukan santapan alam. Rama mengambil 3 keping biskuit itu lalu melipatnya dengan tisu dan memasukkannya ke dalam tas daypacknya. Ayo, jalan lagi. Keburu gelap nanti susah nyari jalannya. Meski siang hari, suasana di tempat tersebut terasa sangat berbeda. Udara dingin, kabut tipis, dan kegelapan pepohonan menghiasi perjalanan mereka berdua. Suasana yang gelap dan lembab ditambah dengan suara-suara hutan yang asing menambah perasaan tidak nyaman. Ram, kalau kita nggak nemu air atau makanan, kita bakal gimana? Nggak usah panik, Kak. Alam adalah sumber daya dari segalanya. Banyak jutaan tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Kita harus tetap tenang dan pakai apa yang ada di sekitar kita. Alam selalu punya cara untuk membantu. Di tengah perjalanan tersebut, Rama tiba-tiba berhenti di depan sebuah akar gantung besar yang menjuntai ke bawah dari pohon besar. Ia segera mengeluarkan pisau kecil dari sakunya dan botol air mineral kosong yang telah mereka minum sebelumnya. Caca yang penasaran dengan tindakan Rama bertanya, "Lagi ngapain, Ram?" "Ini cara mendapatkan air ketika kita terjebak di hutan dan gak ada mata air atau sungai." Rama terus memotong. Air mulai menetes perlahan dari akar yang dia potong dan langsung ditadahkan dengan botol kosong tersebut. Akar gantung ini bisa menyimpan air hujan atau kelembapan dari udara. Airnya mungkin gak sebanyak sungai, tapi ini bisa membantu kita bertahan hidup. Caca terpesona melihat bagaimana alam bisa memberikan kebutuhan dasar melalui cara yang tidak pernah dia bayangkan. Rasa khawatirnya perlahan berkurang digantikan oleh rasa kagum dan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang survival. Dengan air yang berhasil mereka kumpulkan, walaupun hanya sedikit, semangat mereka kembali meningkat. Mereka melanjutkan perjalanan sekarang dengan pemahamannya lebih baik tentang cara memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Saat sinar matahari mulai redup dan kegelapan semakin merajalela di hutan yang belum terjamah itu, Rama dan Caca tiba di sebuah tanah lapang. Area tersebut cukup luas dengan permukaan tanah yang datar, sangat ideal untuk mendirikan tenda. Rama melihat sekeliling, memperhatikan kondisi sekitar yang semakin gelap. "Kita bermalam lagi di sini. Takutnya di depan tidak ada tanah lapang lagi." Caca mengangguk. Rama segera membuat api unggun terlebih dahulu untuk menghangatkan tubuh sekaligus sebagai penerangan. Setelah membuat perapian, Rama mulai membangun tenda, sedangkan Caca menyiapkan makanan alam yang mereka kumpulkan selama perjalanan. "Ram, ini semua tanaman sama buah yang diambil bisa dimakan semua?" "Enggak, Cak. Cuma buat diliatin aja." "Lah terus?" "Ya jelas bisa dimakan, Oneng. Kalau nggak bisa dimakan ngapain gue kumpulin?" "Biasa aja kali, gue kan cuma nanya." Selesai membangun tenda, Rama menghampiri Caca yang sedang menghangatkan tubuh sambil ngemil buah murbe. Malam itu suasana benar-benar terasa berbeda. Ada rasa gelisah yang sulit untuk dijelaskan. Malam itu Rama dan Caca duduk di depan api unggun yang membara, menghangatkan tubuh mereka sambil ngemil buah dan tanaman yang mereka pungut selama perjalanan. Kedua sosok itu terdiam melamun sambil mengarahkan pandangan ke perapian, seolah masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Keheningan malam semakin terasa, hanya suara letupan kayu yang terbakar dan sesekali desis angin yang menembus daun-daun pohon.
Caca dengan rasa gelisah yang semakin menguat akhirnya memecah keheningannya. Ram, kalau kita nggak nemu jalan pulang gimana? Wajahnya tampak khawatir, mata yang sebelumnya menatap api kini mencari tatapan Rama. Mencari sebuah jaminan di dalam hati, kecemasan tentang masa nasib mereka terdampar di tengah hutan yang luas dan misterius. Hal itu mulai berkecamuk. Rama masih terdiam sembari menatap dalam ke arah api unggun. Malah ngelamun lagi. Gue denger apa yang lo omongin. Cuma gue males aja nanggepin orang yang mudah putus asa. Gue kan cuma ngomong andai kan, Ram, bukan putus asa. Buang pikiran buruk lo itu jauh-jauh. Pikirin yang baik-baik aja. Bagaimanapun caranya pasti bisa pulang. Caca mendengar kata-kata Rama merasa sedikit lega, namun tetap ada benih kecemasan yang bertahan. Malam itu mereka berdua meski masih terbungkus kekhawatiran, setidaknya merasa tidak sendirian dalam menghadapi ketidakpastian yang ada. Sebuah sumber kekuatan yang akan mereka gantungkan harapan untuk hari-hari mendatang. Dah, mending lo tidur sana, biar nggak mikirin yang aneh-aneh. Gue ngerasa lebih aman di sini ketimbang di tenda sendirian. Rama terdiam, jantungnya berdebar mendengar perkataan Caca. Ia terjebak dalam flashback, ingatan-ingatan masa lalu yang mendadak kembali. Ram, apa lo masih ada perasaan sama gue? Rama membeku, matanya beralih ke arah lain, memilih untuk tidak menjawab langsung. Namun Caca seolah mengerti. Beberapa detik kemudian, dalam suasana yang masih diwarnai oleh suara gemercik api dan hembusan angin malam, Rama akhirnya berkata, "Ada satu nama yang selalu tertanam di hati gue. Orang itu selalu muncul dalam pikiran gue. Wajahnya, senyumnya." Wajah yang Rama ingat itu selalu tergambar jelas, tersenyum manis memancarkan cahaya kehangatan yang bisa mengisi hatinya. Bahkan di saat yang paling gelap sekalipun. Pasti spesial banget ya dia. Caca mencoba menerima kenyataan ini dengan senyuman yang terukir di wajahnya, tapi matanya menyimpan lapisan kesedihan yang lebih dalam. Hatinya bergetar, tercabik antara harapan dan kenyataan. Ya udahlah, nggak penting juga. Mending lo istirahat sana, biar besok gak gampang capek kalau jalan. Iye, bawel lu ah. Caca bangkit perlahan, tiap langkahnya menyeret berat, hatinya masih terselimuti oleh awan kesedihan dan keraguan. Di jantungnya pertanyaan tanpa jawaban berputar-putar, mengikis ketenangan yang seharusnya bisa ia raih. Dia melangkah ke tenda, tubuhnya lelah tapi pikirannya terlalu bising untuk beristirahat. Sementara itu, Rama tetap duduk di dekat api unggun, matanya terpaku pada nyala api yang merayap-rayap di antara kayu bakar. Walaupun suasana di luar terasa dingin, tapi yang lebih menggigit adalah dinginnya keheningan dan kesepian yang mencekam hatinya. Dalam tenda, Caca hanya bisa terbaring sambil menatap langit-langit tenda yang tidak memberikan jawaban. Kata-kata Rama tentang seseorang yang begitu spesial dalam hidupnya terus berputar di pikirannya, membuatnya tidak bisa meredam kegelisahannya. Malam semakin larut, suhu semakin turun hingga menusuk tulang. Rama merasakan kesunyian yang semakin mendalam. Memutuskan untuk memeriksa Caca, ia beranjak dari perapian dan berjalan menuju tenda. Saat membuka pintu tenda, ia melihat Caca yang masih terjaga. Matanya terbuka lebar, terlihat jelas adanya kegelisahan. Kenapa belum tidur, Cak? Nggak bisa tidur aja. Pikiran gue kemana-mana. Nggak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Insya Allah kita bisa pulang kok. Bukan itu, Jamblang. Lah terus apa? Kepo lu ah. Nggak jelas banget sih jadi cewek. Di dalam tenda, Caca dan Rama terbaring saling membelakangi. Tiba-tiba suasana sunyi itu terputus oleh suara langkah kaki yang mendekat. Perlahan dan hati-hati, seolah-olah berusaha tidak membuat suara yang berlebihan. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, tiap detik semakin mendekat. Kedua bola mata Rama melebar, adrenalinnya naik mendadak. Sementara Caca juga mendengar dan berbalik menghadap Rama dengan ekspresi yang sama.
Mereka berdua terduduk menatap satu sama lain dalam kegelisahan. Ram, dengar itu? Ya, tenang aja. Kita cek dulu. Dari dalam tenda mereka melihat siluet seseorang yang tampak duduk di dekat api unggun. Caca menelan ludah, ketakutannya memuncak. Jangan-jangan itu setan, Ram. Tenang, Cak. Gue cek dulu. Gak mungkin setan, mungkin hanya pendaki lain. Dengan hati-hati Rama mengintip dari pintu tenda, mencoba melihat lebih jelas siapa pengunjung tengah malam itu. Saat matanya terbias dengan gelap dan cahaya api unggun yang menari menerangi sosok di depannya, bola mata Rama melebar dalam keterkejutan. Seorang wanita duduk sendirian di dekat api unggun, tubuhnya diterangi cahaya merah api yang lembut. Rambutnya tergerai dan ia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Rama menarik nafas, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Dia berbalik pada Caca. Matanya meyakinkan. Ada seorang wanita di sana. Bukan setan, Cak. Tapi kita harus hati-hati. Kalau bukan setan apa? Apa mungkin dia juga tersesat, Ram? Bisa jadi. Yaudah, biar coba gue samperin. Dengan perasaan campur aduk, Rama keluar dari tenda, berjalan menghampiri sosok misterius itu. Rama mendekati wanita itu dengan langkah hati-hati. Permisi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu menoleh ke arahnya, wajahnya pucat dan pakaiannya tampak kotor dan terlihat lelah. Saya tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Sambil berbicara, Rama memperhatikan wajah wanita tersebut lebih detail. Ada sesuatu yang familiar dari raut wajahnya, seolah-olah ia pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin di televisi atau di koran. Ada rasa dejavu yang tidak bisa ia jelaskan. Rama merasa heran dan sedikit curiga. Mbak, aneh banget bisa tersesat di sini sendirian. Nggak bawa jaket, makanan atau barang-barang lainnya. Ini bisa sangat berbahaya loh. Bagaimana Mbak bisa bertahan? Wanita itu menundukkan kepala, matanya menghindar sejenak sebelum dia menjawab. Saya terpisah dari rombongan dan saya tidak tahu jalan untuk kembali. Ya udah, Mbak. Mending ikut ke tenda dulu aja. Di luar hawanya dingin. Wanita itu mengangguk pelan. Ia segera berdiri mengikuti Rama menuju tenda. Caca yang melihat itu segera membuka lebar pintu tenda. Gimana, Ram? Tersesat katanya, Cak. Tapi apa? Enggak apa-apa, Cak. Rama dan Caca segera menyuruh wanita itu ke dalam tenda. Caca menggapai tangan wanita itu, namun seketika melepaskannya karena tubuhnya yang terasa begitu dingin. Astagfirullah. Kenapa, Cak? Caca hanya menggeleng, tidak menjawab pertanyaan Rama, lalu bergeser untuk memberi ruang wanita itu. Namanya siapa, Mbak? Saya Reni. Oh, salam kenal. Saya Caca. Wanita itu duduk di samping Caca. Rama memperhatikan lebih intens wanita itu, mencoba mengingat-ingat lagi kalau dirinya pernah melihat wajah wanita itu di mana. Asal kamu dari mana, Reni? Dan bagaimana bisa kamu terpisah dengan rombongan? Saya tidak ingat banyak hal. Saya hanya ingat tersesat, dingin, dan lalu tidak ada apa-apa lagi. Saat Reni menyebutkan namanya dan mengkonfirmasi bahwa dia berasal dari Tangerang, Rama tiba-tiba teringat satu berita. Wanita itu, dia mirip sekali dengan seorang pendaki yang pernah ia baca dalam sebuah artikel koran beberapa tahun yang lalu. Seorang wanita yang hilang di gunung ini dan tidak pernah ditemukan lagi. Ia melihat Caca dengan pandangan penuh tanya, mencoba memastikan apakah ia harus mengungkapkan kesimpulannya atau tidak. Caca yang duduk di samping Rama tampaknya mulai merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Tetapi ia masih belum menyadari sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Rama memberinya senyumannya ditunjukkan untuk menenangkan, kemudian mengalihkan pandangan kembali ke Reni. Udah malam, mungkin kita semua perlu istirahat. Mbak Reni silahkan ikut beristirahat bersama kami. Besok mungkin kita bisa mencari tahu lebih banyak dan mencari bantuan. Caca mengangguk meskipun masih ada kekhawatiran di matanya. Ia tidak tahu persis mengapa, tetapi suasana hatinya terasa sangat berat.
Rama yang mengenali ketegangan yang mulai muncul dari Caca mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bercerita tentang rencana perjalanan mereka keesokan harinya. Sambil sesekali melirik Reni yang duduk dengan tenang, tampak hilang dalam pikirannya sendiri. Sambil tetap waspada, Rama memastikan bahwa Caca tetap merasa aman dan tenang, sementara dalam hatinya ia berjuang dengan realita bahwa mereka mungkin sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui pengalaman biasa mereka di alam liar. Aku ingin buang air kecil. Ya udah, ayo biar aku temenin. Reni keluar dari tenda Caca yang ingin mengikutinya, namun tiba-tiba Rama menangkap tangannya, memberikan isyarat dengan kedipan mata agar Caca tetap tinggal. Caca terdiam, kemudian perlahan duduk kembali ke tempatnya. Rasa kebingungan terpancar jelas dari wajahnya. Rama menutup pintu tenda rapat-rapat. Kenapa, Ram? Kasihan kalau dia sendirian. Ca, dengerin gue. Dia bukan manusia. Maksudnya? Wanita itu dia adalah wanita yang hilang pada tahun 2009. Dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Gue pernah baca di artikel berita pendaki. Wajahnya benar-benar mirip. Bak tersambar petir di siang bolong, kata-kata itu menggema di telinga Caca. Menyadarkan pada realita yang mengerikan, rasa takut mendadak menyelimuti dirinya, membuatnya merinding, kulitnya kaku, matanya membesar dan hatinya berdebar keras. Rama, jadi dia hantu? Gue gak yakin, Cak. Tapi itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Gak mungkin kan? Orang itu masih hidup dan tersesat sampai sekarang. Pantas saja tangannya terasa sangat dingin. Mata Caca berair, rasa takut dan kekhawatiran menguasainya. Meskipun ia berusaha keras untuk bertahan, kehadiran entitas misterius di malam yang dingin dan gelap membuat semua keberanian yang biasanya ia miliki luluh lantah. Rama meraih tangan Caca, mencoba memberikan kekuatan melalui sentuhan yang menghangatkan. Udah, Ca, gak usah dipikirin lagi. Mending lu bawa tidur aja. Caca hanya mengangguk, matanya masih mencerminkan sedikit kecemasan. Ia perlahan terbaring, tatapannya menerawang ke langit-langit tenda seolah mencari jawaban di antara lipatan kain itu. Ketika awalnya mereka berbaring dengan punggung masing-masing menghadap, kini Caca memutar tubuhnya untuk menghadap Rama, mencari kenyamanan dari kehadirannya. Rama menyadari kebutuhan akan penghiburan itu menghadapinya juga. Mata mereka bertemu dan dalam hati banyak kata terucap tanpa suara. Di dalam keheningan itu, pikiran mereka masing-masing melayang, berusaha mengolah peristiwa malam itu. Caca meskipun masih terasa takut, merasa sedikit lebih tenang dengan Rama di sisinya. Keberadaan Rama seperti jangkar yang menahannya agar tidak hanyut dalam lautan ketakutan yang tidak berdasar. Di sisi lain, Rama berusaha keras untuk tetap waspada, memastikan keselamatan mereka berdua, sambil merenungkan apa yang seharusnya mereka lakukan esok hari. Keesokan harinya, ketika Caca membuka matanya, ia terkejut mendapati wajah Rama yang sudah sangat dekat dengannya. Ia menahan keinginan untuk berteriak, menyadari ekspresi kelelahan yang terpahat di wajah temannya itu. Dengan perlahan dia mengatur nafasnya dan kemudian bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan Rama. Dia membuka resleting tenda perlahan dan melongok keluar. Matahari sudah mulai meninggi, memancarkan sinarnya yang hangat dan menyinari tenda mereka. Caca kembali ke dalam tenda dan mulai memeriksa kedelnya. Ia mengambil logistik yang tersisa dan menemukan hanya 4 potong biskuit tersisa di dalamnya. Melihat sedikitnya makanan yang ada, ia merasa perlu merasionalkan konsumsi mereka. Ram, bangun, udah terang. Rama terbangun dengan perlahan, mengusap mata dan tampak sedikit bingung sebelum akhirnya menyadari situasi. Ini sisa biskuit tinggal 4 potong. Lo 2, gue 2 ya. Rama melihat ke arah bungkus biskuit lalu hanya mengambilnya 1 buah setelahnya keluar tenda. Gue 1 aja cukup, sisanya buat lu, Cak. Rama beranjak keluar, memperhatikan sekitar hutan dan menavigasi arah dengan melihat arah terbitnya matahari. Caca menghampiri dirinya dan bertanya kemana mereka akan melanjutkan perjalanan. Kita lanjut jalan ke arah timur, Cak. Gue ikut lo aja deh, Ram. Mereka berdua bekerja sama merapikan tenda dan perlengkapan lainnya lalu memasukkannya ke dalam keril Caca. Rama mulai menggemblok keril Caca dan memulai perjalanan di hari ketiga mereka tersesat.
berharap dapat menemukan jalur yang benar dan bertemu dengan teman-teman mereka kembali. Berjalan melalui pinggiran jurang yang menantang, bebatuan besar dan berlumut membatasi satu sisi jalur mereka, membuat langkah harus hati-hati agar tidak terpleset. Jurang di sisi lain menawarkan pemandangan yang spektakuler, tapi juga menakutkan, dengan kedalaman yang cukup untuk membuat siapapun merasa gemetar. Kelembapan udara membuat lumut tumbuh subur, menambah licinnya bebatuan yang harus mereka injak. Rama memimpin, sering menoleh untuk memastikan Caca baik-baik saja. Pelan-pelan, Cak, batunya licin. Setiap beberapa langkah, Rama berhenti untuk memeriksa kondisi bebatuan dan memilih jalur yang paling aman untuk mereka lalui. Langkah mereka terukur dan hati-hati. Setiap gerakan dipertimbangkan untuk menghindari resiko yang tidak perlu.